Ustaz, pertanyaan umum, Ustaz. Boleh yang umum dulu? Ya. Panjang nih. Pertanyaan panjang nih, nomor 1 ya. Nomor 1 panjang, dan ini pertanyaan yang cukup lama tertunda berarti. Sudah 15 tahun terjawab Ustaz Ilman. Bagaimana hukum jual beli emas online yang saat ini sedang merebak? Ya. Gitu bisa itu. Apakah betul Satu-satu ya? Ya itu. Jadi gini Bu, ini satu pertanyaan tetapi mengandung satu penanya tapi mengandung multi pertanyaan. Pertanyaan 5 ya. Satu penanya 5 pertanyaan isinya. Makanya satu-satu untuk menggilir dengan pertanyaan umum, maksudnya bukan dari jamaah ya. Pertama yaitu soal hukum jual beli emas online. Jawabannya Bapak Ibu, online artinya murni pakai media internet tanpa ada tatap muka, atau offline yaitu manual tatap muka. Itu bukan penentu sah dan tidaknya jual beli, karena itu hanyalah media, hanyalah sarana. Tetapi yang paling pokok, mau online mau offline, yang penting justru rukun dan syarat jual belinya harus terpenuhi. Apa Bu yang paling rawan dalam urusan tidak jual beli secara tatap muka itu? Yaitu pertama, spek barang. Contoh, ketika Anda dagang di Katapang, tokonya di online, bisa dicek oleh siapapun di luar negeri, masang sebuah barang. Itu kebetulan istri saya hadir, pernah mengalami kejadian dalam toko online, spek barangnya diaku adalah dari logam, ayo dikirim plastik. Warna misalkan hitam, ayo dikirim hijau. Nah itulah yang penting, spek barang yang didagangkan benar, bukan manipulasi, bukan tipu menipu. Karena tidak sedikit hayang menarik pedagang, copas di tempat lain dipasang di manehna. Orang tertarik padahal barang tidak sesuai yang dipajang. Maka satu, spek barang teh ukuran Bu, warna, itu sesuai antara yang dipajang dengan barang yang dimiliki atau barang yang akan dijual. 2, harga jelas. 3, pembayaran juga jelas. Maka selama aspek spek barang, harga dan cara pembayaran itu jelas, maka pada dasarnya jual beli online apapun barangnya, selama barangnya halal, itu dibolehkan. Boleh. Ya. Nah karena pertanyaannya tentang emas, maka ketika barangnya emas ada kehususan, yaitu kata Nabi, adzahab bidahab. Barang beli yang lain Ibu, untuk sepatu bisa dikredit, beli baju bisa dikredit, tetapi untuk emas tidak sebebas barang yang biasa. Contoh Bu, kata Nabi, boleh jual beli emas dibarter ku emas, perak ku perak, tetapi harus yadan biyadin. Ini masuk di pertanyaan sub yang kedua. Pengertian yadan biyadin ini maksudnya adalah cash, kontan. Sekiranya kita barter emas A, Ibu bade barter jeung emas B, maka tidak boleh emas A tunai tapi emas B na ditempo besok. Itu akan masuk riba. Maka jual beli emas
online boleh, tetapi harus cash and carry. Bahasa Prancisna cungcereng. You know bu cungcereng? Jadi beli sekarang emas itu menjadi milik kita, walaupun tidak di tangan emasnya dikirim. Yaitu hak optionnya misalkan ke akun kita. Begitu dibuka, Ustadz Hilman punya hak mengklaim emas itu. Contoh, itu yang namanya yadan biyadin. Yadan biyadin tidak harus bertemu di warung kopi kudu panggih gitu. Tapi maksudnya kontan. Cash and carry cungcereng. Ada uang, ada barang, waktu itu juga harus terwujud. Maka inilah boleh jual beli emas online, tidak boleh kalau keadaannya tidak yadan biyadin, tidak kontan, berbeda harga karena beda jam, itu tidak boleh. Harus waktu itu juga terjadi jual beli, maka waktu itu pula transaksi deal beres. Dua, dalam pertanyaan ini muncul lantaran terpendak, khawatir dalam tanda petik terjadi syarat jual beli yang dianggap melanggar syariat lantaran tepanggih. Inisiatif si pembeli si penjual bu, Ustadz Hilman istrinya penjual, api-apina mewakili pembeli gitu. Saya sebagai penjual, akhirnya transaksina teh abdi we jeung Ustadz Hilman. Engke nu dikirimkeun teh sudah terjadi heula jual beli. Nah pertanyaan boleh atau tidak antisipasi jual beli online dengan cara demikian carita nate, karena bisi teu sah jual beli seperti tadi Ustadz Hilman sudah Anda mewakili pembeli jual beli na deal dengan jeung Ustadz Hilman, kayak Saliman ngirimkeun barang. Boleh tidak kalau dengan demikian sebagai salah satu ikhtiar. Atau sebaliknya bisi jadi helah hayang ngahalalkeun padahal haram sebenarnya, maka bagaimana cara demikian? Ibu lihat, maka posisi jual beli dengan perantara tergantung ibu kita memposisikannya mau apa. Mau broker, calo, namanya samsaroh. Karena samsaroh berarti pihak pembeli harus tahu bahwa memang dicaloan ke Ustadz Hilman, berarti jual belinya tidak langsung. Nanti Ustadz Hilman sebagai calo dapat komisi dari saya, boleh. Tapi Ustadz Hilman tidak boleh menentukan harga. Komisi dapatnya itu samsaroh boleh. Atau Ustadz Hilman mendapatkan mandat dari saya penjual, maka bukan mewakili pembeli, tetapi Ustadz Hilman mewakili saya sebagai penjual. Namanya wakalah, boleh. Yang penting saya mewakilkan ke Ustadz Hilman, berarti Ustadz Hilman berhubungan langsung. Itu boleh. Tetapi lamun inisiatif tiba-tiba jual badami duaan, ari pembeli tenyahun ya tidak boleh. Maka yang paling penting wakalah itu bukan dengan konsumen, justru antara penjual dengan wakilnya. Maka mendapat fee atas kerja sebagai pedagang perantara atau pedagang agen boleh. Nah itu yang harus dipastikan. Tidak boleh inisiatif ari nu meulina teu apaleun diwakilan. Berarti syarat wakalahnya batal karena harus diketahui oleh justru pembeli yang merasa diwakili. Nah kurang lebih seperti itu berkenaan dengan 3 atau 4 pertanyaan pada satu penanya. Inilah sekali lagi online dan offline mah media. Yang penting rukun dan syarat itu harus terpenuhi, termasuk memandatkan, mewakalahkan itu pada dasarnya boleh asal jelas. Begitu?
Itu panjang. Cukup ya? Cukup. Jadi ini Lanjut lagi. ya ini pertanyaan tertunda hampir 3 bulan kalau tidak salah. Iya. Pertanyaan ini. Lanjut saja. Oke, bisa dijelaskan emang kau Sadilman. Insya Allah nanti sama Ustadz Amin yang menjawabnya. Sadilman tanya jawab dulu.